Siang, perkenalkan nama saya Raffi Ragil Tinanggal dari Fakultas Pertanian semester 1. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang unsur-unsur dan ciri pertanian. Materi yang pertama, unsur-unsur proses produksi dari Fadia Rizka Januar. Pertanian mulai terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam pertumbuhan tanaman dan hewan serta mengatur bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam pertanian primitif dan tradisional, manusia menerima keadaan tanah, air, dan varietas tanaman seperti apa adanya. Hewan tertentu dijinakkan, dipelihara, dan diambil hasilnya. Dalam pertanian modern, manusia memerlukan otak untuk lebih menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Materi yang kedua, unsur-unsur usaha tani dari Sinta Swekartawi menjelaskan bahwa terjadinya sarana atau faktor produksi belum berarti produktivitas yang diperoleh petani akan tinggi. Namun bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien adalah upaya yang sangat penting. Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi tertinggi tercapai. Bila petani mampu memproduksinya dengan harga sarana produksi dapat ditekan tetapi harga jual tinggi, maka petani tersebut melakukan efisiensi ekonomi. Manusia mengatur dan mengusahakan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta memanfaatkan hasilnya, mengubah pertumbuhan dan hewan serta lingkungan agar dapat memenuhi kehidupan manusia. Yang seperti itu disebut petani atau pengusaha tani. Petani sebagai pengelola pertanian sebenarnya mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama, petani sebagai penggarap, petani sebagai manajer, petani sebagai manusia. Yang keempat, penguatan daya saing sektor pertanian berbasis usaha tani skala kecil. Sylvia Helmi. Pengertian tentang usaha tani skala kecil sangat dinamis, dilakukan dalam beberapa pendekatan, antara lain berdasarkan luas lahan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga. Petani kecil sebagai pelaku real yang menggerakkan pertanian dengan mengelola tanah, menanam benih, menyiram, serta memanen hasil pertanian dengan mereka sendiri. Materi yang kelima, metodologi memahami petani dan pertanian. Johan Iskandar. Petani adalah orang yang memiliki mata pencarian utama dalam bidang pertanian. Di dalam kesehariannya, petani dalam biasanya hidup dalam dunia. Pada satu sisi, masyarakat tinggal di daerah pedesaan terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam. Namun di sisi lain, masyarakat petani sangatlah tergantung dari dunia luar oleh ekonomi pasar yang menjadi subordinasi. Materi yang keenam, karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetisi petani. Ira Manyamsari. Karakteristik berarti suatu kompetensi merupakan suatu bagian kepribadian seseorang yang cukup mendalam dan relatif menetap dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai situasi dan tugas-tugas jabatan. Kompeten seorang petani dalam usaha tani merupakan perwujudan perilaku untuk merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai target. Yang ketujuh, karakteristik petani berlahan sempit, meranda mandang. Karakteristik ini adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki seorang petani yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan terhadap lingkungan. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki petani memiliki beberapa faktor atau unsur yang melekat pada diri seseorang dapat dikatakan sebagai karakteristik petani. Materi yang ke-8, faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha. Rosta Dewi. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal. Sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola, misalnya padi. Selain itu, produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor sosial ekonomi yang ada di sekitarnya. Materi ke-9, ciri-ciri usaha bidang pertanian. Adrian. Ciri-ciri usaha bidang pertanian adanya jarak waktu antara mulai investasi dengan penerimaan hasil yang lama, karena proses produksi pertanian memerlukan waktu lama. Panen padi perlu waktu 3-4 bulan, tanaman perkebunan dan buah-buahan perlu waktu 4-8 tahun, karena ini akan mempengaruhi tingkat risiko usaha, tingkat pengembalian modal. Yang ke-10, ciri-ciri pembangunan pertanian.
Rifani Pranandita Putra. Pembangunan pertanian dapat diketahui sebagai berikut. Adanya pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani. Adanya teknologi yang senantiasa berkembang. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi pertanian secara total. Adanya perangsang produksi bagi petani, misalnya petani diberi penghargaan petani teladan dan lain-lain. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang ada di Sulawesi Utara, di mana di dalamnya terdapat beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Untuk itu, ayo teman-teman bergabung bersama kami dan wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.